Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tafsir tematik, yaitu Ustadz Muhammad Mu'alim LCMA. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Mu'alim diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan juga diberikan segala kemudahan dan kelancaran atas segala urusannya. Dan juga saya juga mendoakan kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman IAT pada khususnya agar semoga diberikan keistiqomahan dan juga kelancaran dan juga kekuatan agar kita semua dapat lulus secara bersama-sama. Adapun saat ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya kumpulkan untuk UAS kemarin. Saya mengambil tema yaitu etika membalas kezaliman, memaafkan dan juga kesabaran dalam kajian tafsir tematik Quran Surat Asy-Syura ayat 39 sampai 43 menurut Buya Hamka dan juga menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Adapun pertanyaan pertama, mengapa saya mengambil tema ini untuk diteliti dalam perspektif tafsir tematik? Adapun saya memilih tema ini adalah karena ingin meneliti bagaimana sikap seseorang, bagaimana sikap yang moderat ketika seseorang dizalimi, bagaimana sikap moderat seseorang yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kemudian bagaimana sikap yang harus diambil ketika ia dizalimi. Apakah ia langsung membalas menurut takarannya, ataukah perlu ada pihak-pihak yang berwenang yang menjadi penengahnya, atau bahkan ia memilih untuk diam, bersabar, dan juga memaafkannya. Nah, di sini kita perlu ada guidance menurut kacamata syariat, bagaimana kita bersikap secara moderat dan juga adil kepada perilaku kezaliman. Kemudian apa sih urgensi akademik dan sosial dari penelitian ini? Secara akademik, penelitian ini penting untuk menjelaskan konsep hubungan antara keadilan dan juga memaafkan di dalam Al-Quran. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini membolehkan seseorang itu melakukan pembelaan diri dalam rangka membalas kezaliman. Akan tetapi Al-Quran juga menetapkan batas-batas etis agar ketika kita membalas ini tidak merubah kepada kezaliman baru yang berdasarkan dendam pribadi. Adapun secara sosial, penelitian ini penting karena di dalam hubungan kita secara horizontal pasti seringkali terjadi konflik, mendapatkan penghinaan atau perundungan atau kekerasan verbal, ataupun dalam perselisihan keluarga dan maupun apalagi di zaman era digital seringkali terjadi pertengkaran di media sosial berupa hate speech atau ujaran kebencian. Nah, di sini masyarakat membutuhkan pedoman untuk memperjuangkan hak-haknya secara adil tapi tanpa juga terjebak dalam dendam dan juga pembalasan berlebihan. Kemudian apa kebaruan penelitian saya dibandingkan penelitian sebelumnya? Adapun kebaruan penelitian ini terletak dari pembacaan yang komparatif. Ini saya mengambil tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan juga tafsir Al-Misbah karya Profesor Muhammad Quraisy Shihab terhadap Quran Surat Asy-Syura ayat 39 dan hingga ayat 43. Adapun penelitian ini tidak hanya membahas keutamaan dari memaafkan,
tetapi menempatkan secara bersamaan hak untuk membela diri, kemudian bagaimana prinsip membalas secara setimpal, kemudian perlunya peran pihak yang berwenang, dan juga pertimbangan untuk kemaslahatan di masa depan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemaafan itu tidak selalu berarti membiarkan terhadap perilaku kezaliman. Nah, pemaafan di sini menjadi utama apabila goalnya atau kemaslahatannya itu menghadirkan perbaikan dan tidak membuat si pelaku kezaliman ini berani mengulangi perbuatan zalimnya. Mengapa tema ini penting untuk dikaji dalam konteks masyarakat saat ini? Tema ini penting karena masyarakat saat ini seringkali berada di dalam dua kutub sikap yang ekstrim. Seringkali sebagian orang ini menganggap bahwa korban itu harus selalu memaafkan, apalagi ia pihak atau rakyat kecil. Meskipun pelaku tidak menyesal dan terus mengulangi kezalimannya. Dari sini kebanyakan hukuman itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan juga sebagian yang lain itu membalas kesalahan itu secara berlebihan karena dikuasai oleh amarah dan juga dendam. Seringkali kita lihat ketika perilaku maling ayam, curanmor ini dihakimi oleh secara hakim massa, secara brutal. Nah, ini tidak boleh, harus perlu adanya hukuman yang moderat. Kemudian Quran Asy-Syura ayat 39 dan hingga ayat 43 ini menawarkan jalan yang seimbang, jalan yang moderat. Korban memiliki hak untuk membela diri dan juga menuntut keadilan, tetapi juga tidak dibenarkan membalasnya itu dengan cara yang melampaui batas. Pada saat yang sama, memaafkan dan juga bersabar menjadi sikap yang lebih utama, tapi dengan syarat apabila memaafkan dan perilaku sabarnya ini membawa perdamaian dan juga membawa perbaikan. Kemudian pertanyaan seputar rumusan masalah. Bagaimana proses yang saya rumuskan dalam penelitian ini? Rumusan masalah ini disusun terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasi persoalan utama, yaitu tentang kezaliman, pemaafan dan juga kesabaran dalam surat Asy-Syura 39 dan juga hingga 43. Ayat-ayat tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara membela diri dan juga batas pembalasan yang setimpal. Kemudian keutamaan memaafkan dan juga kesabaran. Bagaimana kita meracik empat ini ya, membela diri, membalas dengan setimpal, memaafkan dan juga kesabaran. Dari persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana Buya Hamka dan juga Profesor Muhammad Quraish Shihab ini menafsirkan ayat-ayat tersebut, kemudian bagaimana relevansinya terhadap penyelesaian konflik dalam kehidupan sosial. Kemudian mengapa rumusan masalah hanya terdiri dari beberapa poin? Rumusan masalah ini dibatasi agar penelitian ini tetap fokus dan pembahasannya tidak terlalu luas, yaitu antara etika membalas kezaliman, memaafkan dan juga kesabaran. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membahas seluruh ayat Al-Quran tentang kezaliman atau seluruh konsep hukum pembalasan, hukum qisas dalam Islam.
tetapi berfokus pada etika menghadapi kezaliman menurut dua mufasir Indonesia, yaitu Buya Hamka dan Quraish Shihab. Kemudian, apakah rumusan masalah ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian? Maka jawabannya adalah iya, karena rumusan masalah yang telah dirampungkan ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab ini mengenai pembelaan diri, pembalasan, pemaafan, dan juga kesabaran. Maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan, kemudian membandingkan, serta menemukan nilai-nilai etis dari penafsiran kedua tokoh tersebut. Kemudian pertanyaan tentang kajian pustaka, apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu umumnya membahas pemaafan, kesabaran, kezaliman ini secara terpisah. Adapun penelitian ini membahas keempat konsep tersebut dan juga fokus kepada etika ketika membalas kezaliman, agar kita dapat mengambil sikap moderat berdasarkan guidance menurut kacamata syariat. Adapun penelitian ini juga menggunakan komparasi antara Buya Hamka dan juga Quraish Shihab. Adapun Buya Hamka ini lebih menonjolkan kepada pembelaan harga diri, kemudian pentingnya peranan pemerintah atau hakim atau peran pihak yang berwenang dalam menyelesaikan suatu konflik. Jadi hukuman ini tidak didasarkan oleh keputusan pribadi, melainkan ada peran pemerintah dan juga peran pihak yang berwenang. Sementara itu, Quraish Shihab ini lebih menekankan bahwa memaafkan itu tidak membatalkan hak seseorang untuk membalas, tetapi juga merupakan jalan untuk mencapai keutamaan yang lebih tinggi, yaitu memaafkan tapi dengan syarat apabila memaafkan itu membawa kemaslahatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa memilih penelitian tersebut sebagai tinjauan pustaka? Nah, penelitian terdahulu dipilih karena memiliki kesamaan tema, kesamaan objek ayat yang dibahas, yaitu Quran Asy-Syura ayat 39 dan hingga 43. Kemudian metode dan tokoh tafsir dengan penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka juga membantu menentukan posisi penelitian ini, yaitu sebagai kajian tematik komparatif yang menghubungkan antara keadilan, pembelaan diri, pemaafan, dan juga kesabaran dalam upaya mencari jalan moderat sebagai etika membalas terhadap kezaliman. Apa celah penelitian yang ingin Anda isi? Nah, celah penelitian yang ingin diisi adalah belum banyak kajian yang secara khusus menjelaskan keseimbangan atau sikap yang moderat antara korban untuk melawan kezaliman dan juga anjuran untuk memaafkan di dalam Quran Asy-Syura ini. Dan juga saya membandingkan bagaimana pandangan dua mufasir, yaitu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan juga Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Adapun penelitian ini mengisi kebutuhan terhadap penjelasan bahwa kesabaran dan pemaafan tidak boleh digunakan untuk membenarkan
pembiaran kezaliman. Jadi kesabaran dan pemaafan ini boleh diambil apabila terjadi kemaslahatan atau ada upaya-upaya perdamaian dan maslahat yang lebih tinggi untuk dicapai di masa depan. Dan kemudian pembelaan diri juga ini dibatasi dan diatur oleh syariat bahwa ketika kita membela diri juga tidak boleh melahirkan kezaliman baru. Harus terukur, dan juga menurut tafsir Al-Azhar perlunya pihak yang berwenang untuk menilai suatu balasan itu adil atau tidak. Kemudian pertanyaan seputar metode tafsir tematik, mengapa Anda menggunakan tafsir tematik dan bukan menggunakan metode tafsir tahlili? Saya menggunakan tafsir tematik dipilih karena penelitian ini berfokus kepada satu tema tertentu, yaitu etika menghadapi kezaliman melalui pembelaan diri, kemudian keadilan, pemaafan, dan juga kesabaran. Metode ini memungkinkan ayat-ayat yang berkaitan ini dipahami sebagai satu kesatuan konsep, yaitu etika membalas kezaliman. Sedangkan metode tahlili ini lebih berorientasi pada penafsiran ayat secara berurutan, kemudian membahas secara holistik termasuk berbagai aspek kebahasaan, hukum, munasabah, dan kandungan ayat secara terperinci. Nah, penelitian ini tidak bertujuan untuk membahas seluruh kandungan surat Asy-Syura, tetapi menggali tema secara khusus dalam ayat 39 hingga 43, di mana yang saya dapatkan adalah etika untuk menghadapi kezaliman secara moderat atau secara adil. Kemudian langkah-langkah tafsir tematik yang digunakan adalah pertama, menentukan tema penelitian, yaitu temanya yang saya ambil adalah etika menghadapi kezaliman. Kemudian menentukan ayat-ayat utama yang berhubungan dengan tema, yang mana sudah ditentukan oleh dosen pengampu, yaitu saya memilih surat Asy-Syura ayat 39 hingga ayat 43. Kemudian membaca ayat tersebut satu persatu dari ayat 39 hingga ayat 43. Kemudian merangkai menjadi satu rangkaian pembahasan yang terkait dengan isu-isu kontemporer saat ini. Kemudian mengidentifikasi konsep-konsep utama, yaitu seperti kezaliman, cara membela diri, kemudian bagaimana cara membalas yang setimpal dan adil, kemudian bagaimana cara memaafkan, mengambil sikap memaafkan, kemudian islah, melakukan perbaikan, dan juga bagaimana sikap sabar ketika seseorang itu mendapatkan kezaliman. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan juga pendapat atau pandangan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian menganalisis persamaan dan juga perbedaan antara kedua mufassir, kemudian menghubungkan hasil penafsiran dari persoalan sosial kontemporer saat ini, yaitu etika dalam menghadapi kezaliman ini. Kemudian yang terakhir adalah menyusun kesimpulan yang menggambarkan pandangan Al-Quran secara utuh dan juga seimbang. Kemudian bagaimana cara menentukan ayat-ayat yang menjadi objek penelitian? Ayat-ayat penelitian ini ditentukan berdasarkan kesesuaian langsung antara kandungan ayat dan tema yang diteliti. Quran surat Asy-Syura ayat 39 hingga 43 ini dipilih karena secara berurutan menjelaskan sikap orang yang beriman ketika dizalimi
Dan juga Al-Quran juga membolehkan seseorang itu membela diri, dan juga ada batas-batas syariat ketika membalas. Dan juga Al-Quran menawarkan keutamaan memaafkan dan juga kesabaran. Nah, ayat-ayat tersebut memiliki hubungan yang kuat dalam satu tema, yaitu etika dalam menghadapi kezaliman, kemudian cara membela diri, kemudian etika dalam membalas, kemudian menawarkan solusi atau sikap memaafkan dan juga kesabaran. Dan ini digabung dalam satu konsep yang sama. Kemudian apa kriteria suatu ayat dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam satu pembahasan? Satu ayat dimasukkan apabila memiliki hubungan langsung dengan tema pembelaan diri dari kezaliman, kemudian membalas dengan setimpal, pemaafan, islah, dan juga kesabaran. Ayat ini hanya memiliki hubungan tidak langsung atau tidak dijadikan objek utama, tetapi dapat digunakan sebagai ayat pendukung. Nah, pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tetap searah dan juga sesuai dengan fokus penelitian. Jadi ayat yang kita bahas adalah Quran Asy-Syura ayat 39 hingga ayat 43, yang mana secara langsung memiliki hubungan dengan tema yang diajukan saat ini. Kemudian bagaimana mengkompromikan ayat-ayat yang tampak berbeda atau bertentangan. Nah, ayat Quran surat Asy-Syura ayat 39 dan 43 ini bercerita tentang keadilan ya, tentang upaya menghadapi kezaliman, kemudian bagaimana seorang itu membalas secara adil, dan juga Allah menawarkan sikap yang lebih mulia, yaitu kesabaran dan juga memaafkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang sumber dan teori. Mengapa Anda memilih tafsir Al-Misbah dan juga Al-Azhar? Saya memilih tafsir Al-Azhar dan juga Al-Misbah ini karena keduanya merupakan karya mufassir Indonesia yang memiliki perhatian besar ya terhadap persoalan sosial di Indonesia. Kemudian penafsiran keduanya itu menggunakan bahasa dan konteks yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun kedua tafsir itu memberikan penjelasan yang cukup luas mengenai hubungan antara keimanan, kemudian harga diri dalam membela hak-hak ketika melawan kezaliman. Kemudian dalam membalas kezaliman itu dituntut juga keadilan. Adapun juga menawarkan pemaafan apabila terdapat kemaslahatan sosial, dan juga tidak luput dari tafsir Al-Azhar itu peran pemerintah atau peran berwenang dalam menentukan sikap dalam membalas suatu kezaliman. Apa alasan menggunakan tafsir Al-Azhar sebagai objek kajian? Nah, di sini tafsir Al-Azhar dipilih karena Buya Hamka ini memberikan penekanan kuat terhadap pembelaan harga diri, kemudian keberanian menghadapi kezaliman, kemudian peran hakim atau peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang, dan juga keadilan sebagai dasar keamanan serta kemakmuran masyarakat. Adapun tafsir Al-Misbah ini dipilih karena Profesor Muhammad Qari Shihab ini menjelaskan keseimbangan
antara kebolehan membalas dan juga keutamaan memaafkan secara kontekstual. Beliau menegaskan bahwa memaafkan ini dianjurkan selama tidak menyebabkan bertambahnya kezaliman atau terjadinya pembiaran terhadap kezaliman. Adapun komparasi keduanya ini menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan lebih utuh mengenai dimensi individual, moral, hukum, dan sosial dari Quran Surat Asy-Syura ayat 39 hingga 43 ini. Bagaimana posisi teori yang Anda gunakan dalam membantu analisis ayat? Dalam penelitian ini, metode tafsir tematik berfungsi sebagai kerangka untuk mengorganisasikan ayat dan juga konsep berdasarkan satu tema. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan juga keunikan atau kekhasan masing-masing penafsiran Buya Hamka dan Profesor Muhammad Quraisyid ini. Adapun teori dan metode tersebut itu tidak digunakan untuk memaksakan makna terhadap ayat Quran Asy-Syura ayat 39 hingga 43 ini, melainkan sebagai alat bantu agar penafsiran ini dapat disusun secara sistematis, kritis, dan juga relevan terhadap persoalan sosial. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang analisis dan hasil yang diharapkan. Temuan apa yang diperkirakan akan diperoleh dari penelitian ini? Adapun penelitian ini diperkirakan menghasilkan beberapa temuan utama, yaitu pertama, Islam mengajarkan umatnya untuk agar tidak pasif ketika menghadapi kezaliman. Adapun jika kita bertindak sebagai korban, maka korban ini memiliki hak untuk membela diri, menjaga kehormatan, dan juga menuntut keadilan. Jadi kita tidak langsung mengambil sikap memaafkan, akan tetapi kita diwajibkan untuk mengambil sikap yang pertama, itu berani untuk menghadapi kezaliman dan menuntut keadilan. Kedua, secara moderat, pembalasan ini harus dilakukan secara setimpal dan proporsional agar korban tidak berubah menjadi pelaku kezaliman yang baru. Hal ini bisa terjadi karena emosi, karena menyebabkan pembalasan yang berlebihan. Adapun dalam menegakkan suatu keadilan atau menentukan balasan yang setimpal, ini diharapkan adanya pelibatan dari pihak berwenang berupa hakim, berupa polisi, ya, berupa kejaksaan atau pihak-pihak pemerintah yang sekiranya bisa menilai secara adil. Kemudian yang ketiga, pemaafan dan kesabaran merupakan akhlak yang lebih utama, akan tetapi dengan syarat disertai dengan pertimbangan, perbaikan, dan juga kemaslahatan. Sikap memaafkan ini tidak boleh menyebabkan pelaku kezaliman ini semakin berani melakukan kezalimannya atau bertambah parah atau bertambah luas. Nah, di sini perilaku memaafkan dan kesabaran ini diambil pada poin yang terakhir. Kemudian yang keempat, Buya Hamka dan Profesor Muhammad Quraisyid ini sama-sama menempatkan keadilan dan juga pemaafan secara seimbang. Perbedaannya terletak kalau Buya Hamka ini lebih menonjolkan harga diri, kemudian keberanian dalam membela kebenaran atau menuntut keadilan. Kemudian Buya Hamka juga menyarankan adanya peran pemerintah atau peran yang berwenang dalam
menengahi persoalan keadilan ini dalam menentukan balasan yang setimpal, dan kemudian pada akhirnya dalam menentukan hukuman ini diharapkan adanya ketertiban sosial. Ini Buya Hamka berpikir secara lebih jauh ya. Jadi beliau ini berharap dengan hukuman yang setimpal, dengan membalas dengan yang setimpal ini diharapkan terjadinya ketertiban sosial dan juga kemakmuran masyarakat. Kemudian adapun perbedaan Quraisy Shihab adalah Quraisy Shihab ini lebih menekankan kepada syarat kemaslahatan dalam memaafkan. Beliau menyarankan bahwa boleh memaafkan asalkan memaafkan itu tidak menyebabkan pelaku kezaliman ini semakin berani melakukan kezaliman. Itu perbedaannya. Kemudian bagaimana kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu tafsir dan studi Al-Quran. Nah, secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian tafsir, tematik, dan komparatif, khususnya mengenai etika menghadapi kezaliman dalam perspektif mufasir Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang keadilan dan pemaafan ini harus dibaca secara utuh, bukan secara terpisah, agar bisa didapatkan satu sikap yang moderat ketika seseorang ini menghadapi satu kezaliman. Bagaimana tindakan-tindakan yang diambil ini bisa diambil secara Qur'ani dan dalam kacamata syariat yang menuntut kepada keadilan yang moderat dan juga yang adil, bukan pembalasan yang tidak setimpal. Kemudian secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman etis bagi masyarakat dalam menghadapi konflik horizontal. Kemudian hasil penelitian ini mengajarkan bahwa keberanian membela diri harus disertai dengan keadilan. Kemudian sikap memaafkan ini harus juga mempertimbangkan kemaslahatan dan juga perbaikan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa relevansi Al-Quran dalam menyelesaikan persoalan horizontal, baik itu persoalan keluarga, persoalan masyarakat, persoalan dunia pekerjaan, media sosial, dan kehidupan bernegara. Al-Quran ini tidak hanya menawarkan penyelesaian hukum, tetapi juga membentuk akhlak manusia agar tidak terjebak dalam kelemahan ketika membalas kezaliman dan juga menuntut keadilan. Dan juga Al-Quran itu tidak menyarankan manusia untuk melakukan bersikap dendam dan juga pembalasan berlebihan. Dan di sini Al-Quran mengajarkan sikap yang moderat ketika menghadapi kezaliman. Kita dilarang untuk lemah dan juga kita dilarang untuk berlebihan dalam menuntut keadilan. Mungkin itu sekian dari saya. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Mu'alim atas segala ilmunya dan juga bimbingannya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita semua. Semoga Ustadz Mu'alim juga diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan juga diberikan kemudahan dari segala urusannya. Baik, itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.